Terima kasih banyak kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bertemu dan kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul yang menarik, pengurapan oleh orang berdosa. Bapak Ibu, sambil saya menyampaikan atau memberikan share screen materi pelajaran kita malam hari ini, muncul satu pertanyaan. Apakah saya tidak salah membuat judul pembahasan pada malam hari ini, pengurapan dari orang berdosa? Cepat saja, berdasarkan Matius 26 ayat 6 sampai 13, Markus 14 ayat 3 sampai 11, Lukas 7 ayat 36 sampai 50, dan Yohanes 11 ayat 55 sampai 57, dan pasal 12 ayat 1 sampai 11. Bila mana Bapak Ibu melihat di layar gadget Anda, inilah garis besar pelajaran kita malam hari ini. Ceritanya hampir sama, tetapi Bapak Ibu perhatikan baik-baik di kitab Matius, Markus, dan Lukas. Ini berbicara tentang Yesus datang ke Betania, ke rumah seorang yang disebut dengan Simon si Kusta. Nanti kita akan lihat siapa ini Simon si Kusta. Ada apa sampai Yesus datang ke rumahnya? Ketika Yesus berada di rumah Simon si Kusta itu, Alkitab menyebutkan, datanglah seorang perempuan membawa minyak wangi yang mahal dan menuangkannya di kepala Yesus. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik di Matius, Markus, dan Lukas, sama sekali tidak disebutkan siapa nama perempuan yang membawa minyak wangi yang mahal itu dan menuangkannya di kepala Yesus. Sementara di kitab Yohanes disebutkan sampai kepada kakinya. Dan yang lebih menarik, di kitab Yohanes disebutkan siapa nama perempuan yang membawa minyak wangi mahal itu. Dan di keempat kitab ini kita akan melihat respon daripada murid-murid, respon daripada Simon si Kusta yang melihat peristiwa tersebut, dan respon daripada Yudas Iskariot. Dan yang terakhir kita melihat bagaimana reaksi Yesus kepada Simon dan kepada Yudas Iskariot dan juga kepada perempuan yang bernama Maria, bernama Maria itu. Plus yang terakhir adalah kita melihat bagaimana niat orang Yahudi akan membunuh Yesus dan Lazarus. Oleh sebab itu, mari kita masuk kepada slide yang pertama. Bila mana kita melihat garis besar pembelajaran tadi, maka kita mendapati ada 4 orang yang menjadi aktor utama di dalam cerita tersebut. Yang pertama adalah Yesus, yang kedua Simon si Kusta, yang keempat Maria, dan ketiga Maria, dan yang keempat adalah Yudas Iskariot. Sekalipun di dalam cerita itu ada disebutkan orang Yahudi, imam-imam kepala, orang Farisi, tetapi bila mana kita mengibaratkan mereka dalam sebuah film, maka orang-orang Yahudi, imam kepala, dan orang Farisi ini tidak lebih dari peran pembantu pelengkap. Mengapa? Karena mereka mempunyai perannya di cerita yang lain. Di cerita malam hari ini, orang-orang ini tidak mendapatkan fokus perhatian yang cukup besar. Tetapi kepada Yesus, kita akan melihat bagaimana Yesus memberikan komentar kepada ketiga orang tersebut, di mana ketiga orang tersebut adalah orang-orang berdosa. Bagaimana kita melihat Simon si Kusta? Siapa dia? Mengapa dia mengundang Yesus makan? Apa responnya terhadap peristiwa yang terjadi ketika dia melihat Maria mengurapi Yesus
dan menyeka kakinya. Bagaimana dengan Maria? Siapa dia? Apa yang dilakukannya kepada Yesus? Dan mengapa Maria melakukan hal itu? Dan yang terakhir kita lihat Yudas Iskariot. Siapa dia? Apa yang membuat Yudas tidak menyukai kegiatan Maria kepada Yesus? Dan apa yang dilakukan Yudas kepada imam-imam kepala? Ini pelajaran yang cukup menarik. 4 orang dalam satu peristiwa. Perhatikan baik-baik peta yang ada di sebelah kiri Anda. Di sana ada seperti balon. Itu adalah tanda yang menunjukkan bahwa Yesus berangkat dari Yeriko menuju ke Betani. Setelah peristiwa di mana Yesus menyelamatkan Zakeus dan seisi keluarganya di Yeriko. Sekarang Bapak Ibu coba perhatikan berapa jarak dari Yeriko ke Betani. Bapak Ibu lihat ada Yeriko di atas ya, ada Siprus, lalu ada Yeriko. Bila mana kita menarik garis dari Yeriko ke Betani itu sekitar 11 mil. Dari Yerusalem ke Yeriko itu 13 mil. Sementara dari Yerusalem ke Betani atau sebaliknya itu sekitar 2 mil. 2 mil itu sekitar 3 sampai 4 kilometer. Dan perjalanan Yesus adalah dengan berjalan kaki. Coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu sedang berjalan 20 kilo. Begitulah yang Yesus lakukan dari Yeriko menuju ke Betani. Dan ketika Yesus berangkat ke Betani, Yesus singgah di rumah seorang yang bernama Simon si Kusta. Kenapa? Karena Simon si Kusta ini mengundang Yesus ke rumahnya. Simon si Kusta ini adalah orang Farisi, tetapi Simon si Kusta ini disembuhkan oleh Yesus dari sakit kustanya. Tidak diceritakan kapan sakit kustanya disembuhkan, tetapi Yesus datang memenuhi undangan Simon ini karena dia bersyukur oleh karena sakit kustanya sudah disembuhkan oleh Yesus. Dan di saat yang bersamaan, Simon si kusta ini mendengar cerita Yesus selama di Yeriko ketika Yesus datang ke rumah Zakeus. Jangan lupa, Simon si kusta ini adalah orang Farisi yang satu aliran dengan Zakeus, di mana Zakeus adalah kepala pemungut cukai. Jadi, kalau pemimpinnya saja menerima Yesus, maka adalah hal yang baik kalau pengikutnya juga mengundang Yesus ke rumahnya. Apalagi Simon sudah disembuhkan dari kustanya. Oleh karena dia mendengar banyak cerita tentang Yesus di dalam pelayanannya, hati Simon yang adalah seorang Farisi yang notabene adalah lawan daripada Yesus, tergerak hatinya. Kenapa? Karena kebaikan hati Yesus. Sekeras-kerasnya batu, setiap hari kena tetesan air akan bolong juga. Begitulah hati manusia. Sekalipun dia orang Farisi yang keras menentang Yesus, karena setiap kali dia mendengar tentang Yesus, hatinya menjadi hati daging. Simon ingin membuktikan bahwa Yesus adalah orang yang dia dengar sebagaimana adanya. Dia ingin buktikan apakah benar seperti itu. Di saat yang bersamaan, pada waktu Yesus datang ke Betani, tapi waktu itu mengunjungi rumah Lazarus, di mana Marta selalu melayani. Marta dan Maria pun datang ke rumah daripada Simon si kusta ini, dan Marta tetap melayani di bagian dapur.
Memang sudah itulah bagian Marta. Berbeda dengan Maria, dia duduk di kaki Yesus mendengarkan cerita dari mulut Yesus. Dan cerita kita terdapat di dalamnya Lazarus ikut dalam perjamuan makan di rumah Simon si kusta itu. Bila mana kita melihat lebih dalam, apakah yang sebenarnya sedang terjadi di rumah Simon si kusta? Kitab Matius, Markus, dan Lukas menyebutkan dengan jelas datanglah seorang perempuan yang membawa sebotol minyak wangi dengan harga mahal. Saya mencoba meneliti, Bapak Ibu. Seperti yang saya sudah katakan di awal tadi, Kitab Yohanes dengan jelas menyebutkan perempuan yang datang membawa minyak wangi yang mahal itu adalah Maria. Maria dari kakak Marta, saudara Lazarus. Kebaikan hati Yesus kepada Maria dan keluarganya menjadikan Yesus sebagai sahabat dan Tuhannya. Itulah sebabnya ketika dia mendengar bahwa Simon si kusta, orang Farisi itu mengundang Yesus makan di rumahnya, dia datang. Dan rumah mereka tidak berjauhan. Saya mendapati kesan seperti itu dari cerita yang saya baca. Rumah Maria dengan rumah Simon itu tidak berjauhan oleh karena mereka satu wilayah di Betani. Dan ketika Maria mendengar Yesus datang, inilah kesempatan Maria untuk memberikan yang terbaik kepada Yesus sekaligus sebagai ucapan terima kasih karena Yesus sudah menyelamatkan keluarganya. Minyak wangi yang dibawa oleh Maria bernama narwastu. Alkitab menyebutkan setengah kati. Setengah kati itu 300 gram atau 300 mililiter, Bapak Ibu. Tidak terlalu banyak, tidak sampai setengah liter. Tetapi perhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh Yudas Iskariot. Dia katakan, mengapa perempuan ini melakukan pemborosan kepada minyak yang bisa dihargai sebesar 300 dinar. Saya mencoba mencari tahu 300 dinar itu bila dirupiahkan seharga 50.846 rupiah. Bila mana dikalikan 300, maka hasilnya 15.253.800 rupiah. Bapak Ibu, minyak wangi harga 15 juta zaman sekarang itu sudah harga yang sangat mahal untuk sebagian orang. Itulah sebabnya mendapatkan komentar dari murid-murid Yesus. Dalam hal ini Yudas. Demikian pula dengan Simon si kusta. Minyak narwastu ini dibuat dari sejenis tumbuhan yang wangi. Tetapi mengeluarkan uang sebesar itu untuk Maria merupakan sebuah kehormatan. Maria tidak merasa terbeban oleh karena dia mencintai Yesus lebih dari segalanya. Maria membeli minyak itu sebagai bentuk pengorbanan diri yang tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus di salib. Maria sendiri tidak tahu bahwa Yesus sebentar lagi akan disalibkan. Tetapi dengan tegas Alkitab mengatakan, Yesus sendiri yang berkata, setiap kali kita berbicara tentang penginjilan, apa yang dilakukan Maria selalu diungkapkan, selalu diceritakan. Dan malam ini kita menceritakannya kembali. Dan kapanpun itu akan selalu diceritakan. Perhatikan baik-baik di kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalimatnya sangat menarik, Bapak Ibu. Di Matius dikatakan,
minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Markus pun mengatakan dengan kata yang sama, dicurahkan. Saya mau bertanya kepada kita, kalau Bapak Ibu mencurahkan itu artinya apa? Artinya ketika Maria mencurahkan minyak seharga 15 juta itu di atas kepala Yesus, bahasa Yunaninya adalah kateken. Kateken artinya dicurahkan tanpa rasa sayang dan sepenuh hati. Sekarang saya mau tanya masing-masing kita, pernah beli minyak wangi entah di mana, entah merek apa, seharga 15 juta. Mungkin di antara kita pernah ada yang beli itu. Coba curahkan itu pada waktu kita mau pergi. Biasanya kan disemprot ya. 2-3 kali begitu ya. Secukupnya. Karena minyak seharga itu 1 hari bahkan 2 hari pun tidak akan hilang wanginya. Tetapi bayangkan ketika Alkitab mengatakan minyak itu dicurahkannya. Kalau dicurahkan berarti bukan disemprot, Bapak Ibu. Itu dituang seluruhnya. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa cintanya Maria kepada Yesus. Tindakan itu tidak disebutkan dengan mengurapi. Tidak. Kalimatnya tidak menggunakan kata krio, tetapi kateken. Tetapi catatan sejarah menyebutkan, sekalipun kata dicurahkan bukan menggunakan kata krio yang artinya mengurapi, tetapi tindakan itu secara tidak langsung sedang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi. Disinilah makna judul daripada pelajaran kita malam hari ini. Seorang yang berdosa mengurapi seorang yang tidak berdosa. Dan Yesus berkata, Yesus membela Maria ketika murid-murid dan orang banyak komplain kepada tindakannya. Yesus katakan, dia melakukan pengurapan untuk kematianku. Kata meminyaki di Lukas dan Yohanes mencatatkan bukan hanya kepala, tetapi Lukas dan Yohanes memberikan keterangan yang lebih lengkap. Kemudian Maria mencium kakinya dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi itu dan menyekaknya dengan rambutnya. Kata meminyaki di kaki itu artinya melaburkan minyak tanpa canggung, tanpa rugi. Bapak Ibu pernah masuk angin, lalu kita ambil minyak kayu putih, lalu kita taruh sedikit-sedikit di tangan, lalu kita usapkan di bagian perut atau di dada. Itu artinya tanggung-tanggung. Sementara melaburkan, bahasa Yunaninya elepsion, dari kata alepo yang artinya dituangkan di kaki Yesus tanpa ragu-ragu. Jadi kaki Yesus penuh dengan minyak. Lalu kata menyeka, bahasa Yunaninya exemaksen, artinya dengan rambutnya dia meratakan minyak wangi itu di seluruh kaki Yesus. Bukankah tindakan yang dilakukan oleh Maria menunjukkan kesungguh-sungguhannya?